Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi perkuliahan setelah kemarin libur ya, 2 kali pertemuan kita tidak jadi. Nanti mungkin yang satu kali ada alternatif lain ya untuk mengejar ketinggalannya. Baik, bahasan kita hari ini adalah bicara tentang partisipasi politik. Nah, sebelum kita membahas ke depan, saya eh, putarkan ada 2 film, gitu ya. Ada 2 film. Suara saya terdengar nggak ya? Nah, kalau nggak masuk ini. Oke. Tapi, oke, baik. Eh, kita mulai saja pemutaran filmnya.
Oke, dari dua film itu, eh, coba saya ingin pendapat mahasiswa berkaitan dengan partisipasi politik. Kalau demikian, apa itu yang dimaksud dengan partisipasi politik? Silakan mahasiswa untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Izin Pak berpendapat. Silakan, silakan. Saya Dian Mulyadi ya. Iya, Eh, Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya kita sebagai seorang mahasiswa itu tidak perlu melakukan aksi gitu ya, apalagi berakhir dengan demo. Harusnya kita sebagai seorang mahasiswa bisa apa teh mensaring atau tentang berita-berita gitu. Jadi kita itu jangan dulu terprovokasi oleh orang lain, tetapi kita itu harus meneliti dulu Pak tentang masalahnya. Itu kalau menurut pendapat saya. oke, bagus. Dian. Lalu yang lain, silakan. Baru satu pendapat, boleh berbeda pendapat, tidak harus sama. Ini ada dua film. Yang pertama tadi tentang eh, Mars pemilihan umum, yang kedua tentang aksi demo, gitu ya, mahasiswa. Oh, ya, silakan. Jadi dari dua film ini coba Anda formulasikan bentuk definisi apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Jadi demo ini adalah bentuk partisipasi politik. Pemilu adalah juga bentuk partisipasi politik. Jadi kira-kira apa ya definisi partisipasi politik itu menurut Anda sebagai mahasiswa? Coba silakan. Silakan, ini ada berapa mahasiswa ini? Ada 14 yang hadir. Silahkan dari 14 ini, 14 tambah satu tadi ya yang HP-nya lagi dian, berarti ada 15 mahasiswa. Oke, silakan. Tidak perlu takut. Bapak izin berpendapat. Ya, silakan Cynthia. Ya, gini ya, memang mahasiswa itu bisa dibilang wakil dari rakyat ya. Jadi kalau misalnya ada demo-demo itu biasanya suka ikut-ikutan. Nah, sebagai mahasiswa harusnya kita tahu dulu apa penyebab dari semua ini. Jangan asal ikut-ikutan aja. Terus kenapa kita ikut demo ini dengan alasan apa? Nah, tujuannya itu apa? Nah, kalau bisa si masalahnya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu Bapak, tanpa adanya perselisihan sehingga memicu kegaduhan dan kerusakan di publik kayak gitu Bapak. Kalau menurut pendapat Cynthia, terima kasih. Ya, ada sudah dua tadi Dian sama Cynthia. Oke, yang paling nggak ada dua lagi pendapat, silakan. Silakan, siapa? Ya, silakan. Sudah Baik, buka mic-nya. Bapak Ya, Sri Wahyuni izin berpendapat, Bapak. Mangga Sri Wahyuni. Oke. Terkait demo berakhir ricu mahasiswa bentrok dengan aparat itu, mungkin Bapak terjadi karena adanya oknum yang mengarahkan atau menjadikan si aparat dan mahasiswa itu terjadinya kesalahpahaman karena ada oknum gitu, Pak. Begitu. Oke. Oke. Berikutnya, siapa lagi? Satu lagi.
Oke, aduh, satu orang lagi. Silahkan, jangan takut salah. Dari dua film, satu pertama eh, Mars Pemilu, kedua terkait dengan ada berita terkait dengan demo mahasiswa. Jadi eh, dikaitkan kemudian dengan judul eh, pembahasan kita terkait partisipasi politik. Maka simpulannya apa yang dimaksud dengan partisipasi politik itu? Dari dua film tadi gitu ya. Mungkin bisa Anda simpulkan apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Karena demo juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Pemilu juga merupakan bentuk salah satu partisipasi politik. Nah, dari dua film ini, coba Anda formulasikan, definisikan apa itu partisipasi politik. Yuk, satu lagi. Ayo, ayo. Tidak perlu takut keliru. Silakan. Tidak ada? Oke, itu pendapat bertiga tadi terkait dengan demo ini. Tidak ada yang keliru ya terkait dengan pendapat terhadap demo ini. Memang kalau kita mengikuti demo harus disaring betul apakah demo ini memiliki tujuan yang baik atau enggak gitu. Tujuannya apa sih demo itu gitu. Kalau tujuannya hanya membuat kerusakan gitu ya, mengganggu masyarakat itu tidak perlu diikuti. Tapi kalau demonya itu untuk mengubah kebijakan pemerintah, misalnya yang tadinya kebijakan itu merugikan masyarakat gitu ya. Kemudian dengan aksi demo sehingga menimbulkan tekanan kepada pemerintah dan pemerintah kemudian mengubah atau menghapus kebijakan itu sehingga tidak merugikan masyarakat gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, nah ini pemilu ini ada juga partisipasi masyarakat gitu. Partisipasi masyarakat di dalam memilih siapa yang akan mengelola negara, baik sebagai pemimpin, jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa lagi ya, Nah, kemudian memilih juga wakil rakyat di parlemen atau di DPR yang nanti ikut membahas terkait kepentingan rakyat. Nah, itu adalah partisipasi politik. Nah, dari dua film ini kita coba definisikan. Jadi partisipasi politik itu adalah boleh jadi kegiatan perorangan. Perorangan ini adalah kegiatan seperti tadi kita berpartisipasi dalam pemilu, pemilihan umum itu adalah partisipasi perorangan atau kelompok orang. Misalnya contohnya tadi demonstrasi itu adalah contoh partisipasi kelompok orang. Untuk apa? Untuk ikut secara aktif di dalam kehidupan politik. Nah, kehidupan politik itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi bicara tentang bagaimana mengelola negara supaya pengelolaan negara itu menimbulkan kesejahteraan bagi warga negara. Maka setiap warga negara eh, diharapkan turut aktif di dalam partisipasi politik perorangan, misalnya di dalam pemilu tadi, atau kelompok secara aktif dalam kehidupan seperti demonstrasi, ataupun mengikuti menjadi anggota partai politik, menjadi apa eh, calon anggota DPR, DPRD misalnya seperti itu adalah partisipasi politik. Nah, jadi partisipasi itu tadi kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan satu seperti pemilihan umum dan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, ini demo ini secara boleh jadi secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah seperti tadi. Ada kebijakan pemerintah misalnya sebetulnya yang tidak menguntungkan
masyarakat atau merugikan masyarakat. Masyarakat sudah menyurati misalnya kepada pemerintah, sudah menulis ya ke DPR, tetapi misalnya tanggapan dari DPR ataupun tanggapan dari pemerintah lambat, boleh ataupun bisa jadi tidak ada tanggapan, sehingga diperlukan tekanan massa untuk supaya apa? Supaya para anggota DPR itu berpikir ataupun para pejabat yang memegang kekuasaan itu mau mengubah kebijakannya. Jadi tekanan-tekanan politik seperti demokrasi itu sebetulnya itu dibolehkan saja kalau ketika pintu atau keran untuk berpendapat, untuk menyampaikan saran itu sudah tertutup gitu, sehingga diperlukan tekanan melalui demonstrasi gitu ya. Jadi di dalam bernegara itu demonstrasi diperlukan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh tadi teman kalian bertiga itu yang diantara mahasiswa tadi, kita harus betul-betul memilih, betul nggak demonstrasi ini untuk kepentingan masyarakat, atau demonstrasi itu jangan-jangan hanya untuk membuat kerusuhan seperti itu ya. Nah, kegiatan partisipasi politik itu mencakup tindakan tadi, memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, salah satu gerakan sosial atau direct actionnya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kurang lebih yang dimaksud partisipasi politik itu seperti seperti itu. Nah, ada juga kalau menurut Herbert McCloskey, dia mengatakan partisipasi politik itu adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat. Jadi tidak ada paksaan kegiatan-kegiatan dari masyarakat, melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dalam pemilu. Jadi sukarela datang ke tempat pemilu itu mereka sukarela memberikan suara, ataupun secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan kebijakan umum gitu. Nah, hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas, tetapi abstraknya itu usaha-usaha untuk memberi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Nah, ini kembali kepada teori demokrasi, bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, sehingga rakyat itu membutuhkan apa, pengakuan terhadap suara rakyat, karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Ketika kekuasaan itu sudah diwakilkan kepada DPR, kekuasaan itu sudah diwakilkan kepada presiden yang terpilih. Nah, rakyat juga harus tetap punya suara untuk bisa apa? Untuk bisa meng-cross check, mengkritik pemerintah, mengkritik DPR apabila yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR tadi justru tidak mensejahterakan rakyatnya seperti, jadi perlu dikritik. Nah, bentuk-bentuk partisipasinya itu kan boleh jadi sukarela. Ini saya berikan contoh bentuk partisipasi masyarakat yang secara sukarela itu adalah misalnya dibentuknya ICW. ICW itu Indonesian Corruption Watch, jadi lembaga yang mengawasi terkait dengan korupsi di negara ini. Jadi korupsi di lembaga pemerintahan, korupsi di badan usaha milik pemerintah, ataupun korupsi yang berkaitan juga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang itu berkaitan dengan lobby-lobby terhadap pemerintah atau kebijakan gitu. Itu partisipasi masyarakat misalnya. Partisipasi masyarakat lainnya misalnya membentuk yayasan untuk perlindungan perempuan dan anak, misalnya itu juga bisa disebut sebagai partisipasi politik. Dengan membentuk yayasan ini masyarakat misalnya bisa memberikan masukan atau memengaruhi kebijakan pemerintah terhadap perlindungan misalnya tenaga kerja perempuan, TKI perempuan yang pergi ke luar negeri dilindungi gitu ya. Ataupun TKI juga yang tidak ke luar negeri yang ada di Indonesia yang menjadi pembantu ataupun yang bekerja di industri ya dilindungi sehingga hak-haknya sama dengan pekerja lain. Ya, kalau dulu buruh perempuan itu gajinya lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki gitu. Dulu itu. Kemudian
adanya undang-undang atau terkait dengan peraturan perburuan, perburuan, maka kemudian gajinya upah buruh laki-laki dan upah buruh perempuan itu menjadi sama, ya. Dan jika misalnya juga perlindungan anak, anak harus dilindungi dari eksploitasi. Jadi anak kecil tidak boleh dipekerjakan. Misalnya anak anak itu harus apa itu masuk di lembaga pendidikan supaya diberikan bekal keterampilan untuk bisa hidup mandiri setelah keluar dari lembaga pendidikan. Nah, itu salah satu contoh bentuk partisipasi masyarakat secara sukarela, gitu ya. Kemudian ada juga pendapat menurut Samuel Huntington dan John Nelson. Menurut mereka berdua, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Jadi pribadi-pribadi menurut Nelson. Keputusan oleh pemerintah ya yang apa itu yang diusahakan dipengaruhi. Kemudian partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif. Individu itu kalau tadi orang perorangan menulis surat kepada pemerintah ataupun juga kolektif dia bisa juga menulis pemerintah, tapi orang perorangan itu biasanya dengan menulis artikel misalnya di media massa atau di media sosial gitu ya, membuat konten gitu ya yang bisa mengubah keputusan masyarakat, jadi influencer misalnya di apa itu di media sosial, Anda jadi influencer gitu sehingga apa yang Anda buat di dalam konten itu memengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya Anda membuat konten khusus hanya meliput misalnya jalan-jalan yang rusak yang itu tidak terawasi oleh pemerintah, padahal jalan itu jalan pemerintah, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional misalnya seperti itu tidak tidak apa tidak terjangkau, tidak terawasi oleh pemerintah. Kemudian Anda membuat konten-konten seperti itu sehingga pemerintah jadi tahu gitu ya. Oh, ada di wilayahnya misalnya Gubernur Jawa Barat jadi tahu di wilayah ternyata ada jalan nasional yang belum teraspal. Jadi karena misalnya keterbatasan jumlah pegawai untuk melakukan monitoring. Nah, dengan adanya media sosial itu, Anda membuat konten seperti itu membantu pemerintah. Kemudian pemerintah, misalnya Gubernur Jawa Barat segera menginstruksikan dinas PU, PR, dinas jalan raya untuk memperbaiki jalan nasional itu sehingga cepat gitu ya perbaikan jalannya. Ya, itu seperti itu. Itu juga partisipasi politik gitu ya. Jadi perorangan, kolektif bisa terorganisir atau spontan. Terorganisir itu memang sudah direncanakan, seperti Anda membuat konten itu memang sudah direncanakan, ada khusus kontennya terkait dengan jalan raya saja, gitu. Ataupun misalnya spontan ketika Anda melihat sesuatu ketimpangan dari yang seharusnya, Anda langsung buat film, kemudian Anda berikan caption dan sebagainya, kemudian itu disebarkan di media sosial ataupun Anda sampaikan itu ke pemerintah, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, boleh jadi penyampaian itu seperti tadi, jangan jalan damai, membuat konten, demonstrasi secara damai, atau juga dengan kekerasan, gitu ya. Dengan kekerasan itu bisa dengan pemaksaan, termasuk peristiwa dulu menurunkan Soekarno atau menurunkan Soeharto ataupun dulu membubarkan Partai Komunis Indonesia itu ya dengan kekerasan gitu ya. Dulu yang melakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia yang mengejar memburu para anggota Partai Komunis Indonesia itu tidak bukan tentara tetapi banyak kan organisasi-organisasi masyarakat gitu ya, ya. Ormas-ormas yang kemudian memburu para anggota Partai Komunis Indonesia untuk ditangkap seperti itu. Nah, jalannya boleh legal dan boleh ilegal. Legal itu bisa melalui partai, legal itu bisa melalui DPR, ilegal itu bisa jadi gitu ya dengan berbagai menyebarkan isu misalnya.
Anda membuat isu dan sebagainya di masyarakat sehingga isu itu bisa memengaruhi pendapat publik gitu, dan akhirnya bisa memengaruhi kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, tapi boleh jadi pendapat-pendapat Anda itu nanti bisa efektif. Misal efektif itu langsung ditangkap pesannya oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan perbaikan oleh pemerintah. Boleh jadi tidak efektif. Tidak efektif misalnya apa? Karena seperti contoh tadi di dalam film demonstrasi tadi terjadi kerusuhan gitu ya. Terjadi kekacauan sehingga pesan demonstrasi tadi malah tidak tersampaikan, tertutupi oleh berita kekacauan tadi. Jadi beritanya itu pesannya pesannya hilang. Jadi yang muncul di media itu adalah terkait dengan kerusuhannya. Nah, itu jadi yang perlu diwaspadai oleh mahasiswa apabila mahasiswa nanti membuat gerakan demonstrasi itu hati-hati ada penyusupan, ada pihak-pihak ketiga yang memang punya kepentingan supaya pesannya yang akan disampaikan oleh mahasiswa itu menjadi tidak tersampaikan dengan adanya keributan, adanya kerusuhan seperti itu. Nah, itu biasanya adanya penyusup-penyusup gitu ya. Oke, nah contoh bentuk peran masyarakat di sini tadi saya sebutkan menulis artikel di media sosial, melakukan gerakan perlawanan atau kebijakan yang memberikan masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh masyarakat Papua sekarang, perlawanan salib merah, ataupun juga kalau punya kemampuan membuat film, ada yang membuat film dokumenter, misalnya seperti kemarin, juga membuat film yang berjudul Pesta Babi, gitu ya. Nah, itu yang dilihat adalah bukan masalah babinya sebagai hewan yang haram dimakan, tapi babi di sana di dalam masyarakat Papua itu, kalau menyelenggarakan pesta babi itu berarti ada peristiwa yang besar gitu ya. Berarti bagi mereka masyarakat Papua yang saat ini tanah-tanah mereka diambil oleh para investor ataupun oleh pemerintah tanpa misalnya tanpa ganti rugi yang membadai, maka bagi masyarakat Papua itu adalah merupakan masalah besar sehingga mereka melakukan perlawanan melalui salib merah atau membuat program dokumenter. Nah, ini sebagai contoh saja ya, ini contoh bahwa ini masyarakat punya peran di dalam politik gitu ya. Jadi film dokumenter tadi apa Pesta Babi itu merupakan peran masyarakat di dalam berpolitik. Banyak ya selain selain ini banyak gitu ya. Banyak contohnya. Baik, kemudian di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik itu bertolak dari paham bahwa seperti yang saya sampaikan di muka, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan setelah masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dalam berkuliahan yang lalu, saya sudah sering bahas bahwa masyarakat itu ya harus memilih wakilnya. Kenapa? Karena tidak mungkin misalnya 280 juta masyarakat Indonesia semuanya bareng-bareng mengurusin negara ya tidak bisa. Jadi hanya orang-orang tertentu misalnya yang punya kemampuan, punya kompetensi untuk bisa mengurus negara. Walaupun misalnya banyak orang punya kompetensi untuk mengurus negara, tetapi itu pun tidak memungkinkan bahwa semua orang harus harus jadi pengurus negara. Oleh karena itu, peran itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih, dicalonkan jadi anggota DPR, dicalonkan jadi kepala daerah, provinsi, gubernur, wali kota, kabupaten, ataupun jadi presiden, jadi harus dipilih. Nah, jadi partisipasi politik itu merupakan pengajuan tahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh oleh rakyat. Seperti itu ya. Jadi partisipasi politik itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ditambahkan oleh mahasiswa, silakan. Silakan, silakan. Dian biasanya yang aktif.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya masih kedengaran suaranya ya. Oke, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Tidak ada Bapak. Oke, nah, partisipasi politik itu erat kaitannya dengan kesadaran politik. Jadi makin banyak rakyat berpartisipasi dalam politik, makin banyak masyarakat yang mampu menulis artikel, makin banyak masyarakat yang bisa membuat konten-konten tadi, eh, makin banyak masyarakat yang berani menyampaikan pendapatnya, berani protes. Artinya kesadaran politik rakyat itu sudah semakin meningkat gitu ya. Jadi semakin sadar bahwa masyarakat itu dirinya diperintah oleh pemerintah. Tapi dibalikan kembali bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat, maka rakyat harus memiliki hak suara supaya bisa didengar oleh pemerintah, oleh penyelenggara negara gitu ya. Nah, perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang-orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik. Jadi, memang kesadaran berpolitik itu biasanya lebih banyak di kalangan orang-orang yang berpendidikan, yang sudah tidak lagi memikirkan isi perut, misalnya. Kalau kita masih memikirkan isi perut, ya besok makan atau tidak makan, bagaimana pula bisa memikirkan misalnya terkait dengan masalah-masalah yang lebih besar. Jadi oleh karena itu ada pengaruhnya misalnya apa kesejahteraan ekonomi ini dengan pembentukan kesadaran politik. Makin sejahtera orang, maka dia tidak akan hanya apa itu misalnya memenuhi kebutuhannya terkait dengan makan dan minum. Dia akan menambah misalnya kebutuhannya masuk ke dalam peningkatan kompetensi misalnya terkait dengan pendidikan. Dan dengan pendidikan ini maka akan terbentuk masyarakat yang lebih lebih cerdas, lebih punya kompeten gitu ya, sehingga bisa berpartisipasi di dalam politik. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi politik, menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi harus ditanggapi positif. Sebetulnya kalau banyak demo itu sebenarnya ditanggapinya secara positif ya. Bahwa masyarakat itu sudah sadar gitu ya, bisa menilai, bisa berpartisipasi gitu, bisa mengontrol gitu ya. Nah, seringkali ini justru ditanggapi sebagai hal yang negatif oleh orang-orang yang memegang kekuasaan karena cara berpikirnya terlalu sempit. Gitu ya. Seringkali kritik masyarakat dipandang hanya untuk menjatuhkan para penguasa, menjatuhkan pejabat dari jabatannya, gitu, orang tertentu dari jabatannya. Padahal kritik yang dimasukkan masyarakat adalah terkait dengan kepentingan masyarakatnya, supaya kepentingan masyarakat itu tetap terjaga, misalnya terkait dengan tidak meratanya beasiswa pendidikan misalnya bagi orang yang tidak mampu sehingga banyak orang yang tidak mampu putus sekolah ataupun menjadi kuliahnya tidak lanjut. Kenapa? Karena tidak memiliki biaya, maka diperlukan ada biaya untuk mahasiswa yang miskin, beasiswa untuk siswa yang miskin gitu. Nah, ketika itu tidak merata ya masyarakat harus mengontrol itu, memberikan masukan kepada masyarakat, kepada pemimpin. Nah, cuman seharusnya pemimpin tidak alergi dengan adanya demonstrasi, tapi harusnya ditanggapi atau diterima masukannya, kemudian dilaksanakan kalau itu dalam batas kewenangannya ataupun kemampuannya, gitu ya. Nah, kalau masyarakat dan pemerintah bisa seperti itu, bisa gayung bersambut antara yang berpartisipasi politik tadi, mengkritik masyarakat, kemudian masyarakat pemerintah mau menerima, maka bisa dikatakan bahwa rejim yang bersangkutan memiliki kesadaran
atau kadar keabsahan yang tinggi karena masyarakat mengakuinya, gitu ya. Masyarakat bisa mengkritik, tapi kemudian kritiknya diterima dan masyarakat merasa puas karena kritiknya diterima, karena masukannya diterima. Begitu juga sebaliknya, semakin pemerintah itu alergi terhadap kritik masyarakat, semakin memandang bahwa kritik itu dianggap sebagai oposisi untuk menjatuhkan, maka kadar kesadaran masyarakat tentang politik itu jadi ikut rendah. Kadar keabsahannya atau keabsahannya sebuah rejim tadi itu menjadi rendah. Kenapa? Karena masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah ketika kritikan masyarakat dianggap sebagai melawan ataupun dianggap sebagai ingin menjatuhkan posisi penguasa. Maka keabsahan pemerintahannya menjadi semakin lama semakin turun. Jadi kepercayaan masyarakat semakin lama semakin rendah. Dan kepercayaan masyarakat yang semakin rendah ini akan memengaruhi partisipasi politik nanti akan nampak pada misalnya pada pesta besar pemilihan umum, di mana nanti misalnya orang-orang sudah tidak lagi peduli dengan pemilihan umum, tidak lagi mau ikut di dalam partai politik atau tidak percaya dengan partai politik sehingga tidak mau memilih memilih sebagai memilih anggota partai untuk duduk di parlemen ataupun memilih orang yang ditunjuk partai untuk memimpin negara misalnya seperti itu. Ya, oke. Nah, di dalam partisipasi politik itu ada tiga pemain, bukan tiga pemain ya, ada tiga golongan atau tiga kelompok. Yang pertama, yang paling atas adalah pemain, dengan istilahnya disebut dengan gladiator. Pemain ini tidak banyak, biasanya 5-7%, yaitu yang sangat aktif dalam politik. Yang kedua, penonton, spektator, jumlahnya 60%, yaitu yang aktif secara minimal termasuk memakai hak pilih. Jadi yang masih memilih itu, tetapi hanya pasif, itu hanya ikut pemilihan umum saja, maka itu sebagai penonton masuknya. Kemudian yang paling bawah itu di dalam piramida ini adalah yang apatis. Apatis itu jumlahnya 33%, yaitu yang tidak aktif sama sekali termasuk yang tidak memakai hak pilihnya. Nah, apakah angka apatis ini akan terus bertambah atau berkurang? Menurut mahasiswa, apa menurut Anda semua, angka apatis ini kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau akan bertambah, apa penyebabnya kira-kira? Ataupun kalau berkurang, apa penyebabnya? Silakan coba. Saya ingin dengar pendapat Anda semua. Silakan. Gimana Bapak? Nah, ini kan angka apatis. Apatis ini adalah yaitu yang tidak aktif sama sekali termasuk yang tidak memakai hak pilihnya. Nah, kira-kira ke depan apakah angka apatis ini atau yang golput boleh dibilang akan bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, kira-kira apa yang menyebabkan, yang mendorongnya bertambah? Kalau berkurang, apa kira-kira yang bisa menyebabkan angka apatis ini berkurang? Silakan. Hmm, Ayo, ayo. Kalau menurut saya, Pak, Ya, eh, silakan. kalau pada zaman sekarang itu mungkin bisa bertambah juga, mungkin bisa berkurang. Kalau bertambahnya gini, karena zaman sekarang itu kan udah zamannya digitalisasi ya. Ya, jadi kita itu sebagai pemilih itu bisa melihat bagaimana jejak digital seseorang itu yang masuk ke dalam politik itu. Terus kalau misalkan bisa berkurang juga karena mungkin eh, orang tersebut sadar bahwa kita itu memilih pemimpin itu kewajiban kita karena untuk menentukan bagaimana kita ke depannya untuk memimpin negara ini. Kalau menurut saya, Pak. Di pemilu ini nanti akan
menentukan masa depan negara. Jadi kalau salah pilih, walaupun aktif, tapi kalau salah pilih, jadi rusak juga nanti masa depan masyarakat, masa depan bangsa itu. Ataupun boleh jadi kalau calon-calonnya yang diusung oleh partai-partai itu tidak ada satupun misalnya yang apa ya, yang punya, yang dinilai oleh masyarakat sebagai punya kompetensi yang baik, itu juga mungkin lebih lebih akan lebih baik kalau masyarakat untuk tidak melakukan pemilihan gitu. Dan ini kan pemilihannya diulang gitu ya. Karena calonnya tidak bagus gitu ya. Tapi nanti ada plus minusnya gitu ya. Eh, Plusnya itu nanti kita berusaha mencari calon yang lebih baik. Minusnya adalah nanti sehingga ada perpanjangan untuk penguasa yang lama gitu ya. Jadi ada perpanjangan waktu karena pemilunya gagal, maka presiden misalnya, atau presiden atau pemimpin yang sebelumnya itu diperpanjang waktu kekuasaannya. Padahal misalnya pemimpin yang lama itu juga misalnya adalah pemimpin yang tidak diharapkan oleh masyarakat atau yang dinilai oleh masyarakat tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat misalnya seperti itu. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Oke, terima kasih Dian ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang berpartisipasi politik dapat terdiri dari yang pertama eh, aktivis. Aktivis itu tidak hanya anggota partai, aktivis itu tidak hanya mahasiswa yang berdemo, gitu ya. Tapi yang disebut aktivis ini menurut teori politik itu di dalamnya termasuk pembunuh dengan maksud politik, nah, agen rahasia, gitu ya. Itu sudah terjadi gitu ya. Pembunuhan Presiden Kennedy itu kan sudah diatur dulu, gitu ya. Pembunuhan dulu, upaya pembunuhan Soekarno, gitu ya. Pemboman itu ya sudah diatur. Ya. Nah, itu termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, gitu. Jadi membunuh untuk menurunkan penguasa itu termasuk di dalam aktivis maksudnya. Atau juga termasuk di dalamnya pembajak. Pembajak bisa jadi pembajakan ya dengan kasat mata, pembajakan kapal laut, pembajakan apa gitu ya. Pembajakan hacker itu kan pembajak juga sebetulnya. Pembajakan data-data yang dipunyai oleh lawan atau pemerintah dan sebagainya itu juga termasuk dengan disebut dengan aktivis. Jadi membajak itu tidak selalu membajak seperti begal, membajak motor, tetapi juga membajak terkait dengan sistem atau data-data yang ada itu yang dikuasai lawan, itu disebut membajak gitu ya. Tetapi tidak jarang juga di masa dulu zaman-zaman kerajaan ataupun zaman Orde penjajahan itu memang aktivis politik itu ada juga yang termasuk tugasnya adalah membuat kekacauan, gitu ya. Misalnya dengan munculnya banyak begal di mana-mana di Indonesia, kok banyak begal dan kelihatannya serentak gitu ya. Kalau zaman normal dulu tuh yang disebut begal itu hanya daerah tertentu, oh itu daerah tertentu rawan gitu. Nah sekarang begal itu hampir di semua provinsi, hampir di semua kabupaten kota kok ada. Artinya begal ini adalah suatu kegiatan yang terorganisir. Terorganisir untuk apa? Untuk mengacaukan, untuk membuat apa kekacauan politik ataupun keamanan negara yang menjadi menurun gitu ya. Sehingga itu misalnya akan menurunkan kredibilitas para pengurus negara, kredibilitas gubernur, kredibilitas eh, bupati wali kota, kredibilitas presiden, kredibilitas Kapolri, kredibilitas Kapolda, kredibilitas Panglima TNI dan sebagainya seperti itu. Nah itu jadi Anda sebagai mahasiswa harus cerdas, tidak menanggapi sesuatu kejadian itu begal biasa aja, itu kejahatan biasa. Tetapi kalau terjadinya serentak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, artinya itu terorganisir gitu ya. Jadi ini pun disebut sebagai partisipasi
politik. Jadi jalannya politik itu antaranya karena salah satu tujuan politik adalah mengambil kekuasaan dari lawannya. Jadi boleh jadi melakukan itu begal pembajakan dulu seperti itu. Bahkan misalnya dengan cara yang lebih sadis lagi, ada membuat teror, teroris gitu ya. Teror itu ya biasa. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika. Amerika itu menyebarkan agen-agennya membuat teror di berbagai negara, keseluruhan di berbagai negara. Misalnya dia membuat teror di suatu negara yang punya sumber daya minyak. Amerika ingin menguasai minyaknya, tetapi penguasanya tidak mau menyerahkan minyaknya atau tidak mau menjual minyaknya kepada Amerika dengan harga murah. Maka Amerika akan membuat skenario terjadinya teror di suatu negara sehingga nanti teror itu bisa menjatuhkan penguasa, bisa menjatuhkan presidennya diganti dengan presiden yang mau atau mendukung kebijakan Amerika, kebijakan Amerika. Nah, seperti itu. Itu bukan suatu rahasia lagi ya. Itu sudah jadi rahasia umum gitu ya. Nah, aktivis juga bisa berbentuk pejabat publik sudah jelas, ataupun calon pejabat publik, ataupun fungsionaris partai politik dan pimpinan kelompok kepentingan. Kemudian partisipasi juga terdiri dari orang yang bekerja untuk kampanye, tim sukses, anggota partai secara aktif, dan orang-orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Kemudian yang termasuk partisipasi juga adanya penonton, orang yang menghadiri, misalnya rally-rally politik, suka menghadiri apa itu debat calon presiden, debat calon gubernur, debat calon bupati, wali kota gitu ya. Itu juga termasuk dengan partisipasi politik gitu ya. Dan termasuk berpartisipasi politik juga yang apolitis gitu ya, yang sudah kecewa dengan kondisi politik sehingga dia tidak mau berpolitik lagi, tidak mau ikut campur lagi, sudah masa bodoh gitu ya. Bukan sekadar jadi golput, sudah tidak mau lagi memikirkan politik. Ya, bodoh amat gitu ya. Negara mau hancur, masyarakat mau hancur. Kenapa? Karena segala macam kritikan misalnya, segala macam pesan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah misalnya dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan atau dianggap sebagai lawan gitu ya. Sehingga orang menjadi apolitis, menjadi kecewa dan frustasi sehingga merasa tidak punya jalan lain ya sudah, akhirnya hanya diam gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga termasuk di dalam partisipasi politik gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kemudian di dalam pembahasan kita ada terkait dengan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu tidak selalu orang partai ya. Kelompok kepentingan di sini ada beberapa. Yang pertama terkait dengan kelompok anomi. Nah, kelompok-kelompok ini tidak memiliki organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada organisasinya, tetapi ada kesamaan. Contohnya ini adalah eh, masyarakat yang ingin mengajukan pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Itu organisasinya secara khusus tidak ada, gitu. Tetapi orang-orang ini suka tampil di televisi, ya nggak? Di dalam diskusi suka tampil, gitu ya. Mereka tampil, organisasi tidak ada, tetapi di dalam diskusi mereka tampil mengkritik pemerintah, mempermasalahkan ijazahnya presiden atau wakil presiden, mempermasalahkan misalnya jejak rekodnya presiden di masa lalu terkait hak asas pelanggaran HAM misalnya dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok ini
tidak ada organisasinya, tetapi mereka ada karena kesamaan tadi, kesamaan kepentingan gitu ya. Kemudian ada kelompok non-nasional, kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kesamaan agama, wilayah, kelompok etis dan pekerjaan. Jadi, nah, kelompok kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi, gitu ya. Misalnya kalau di Jawa Barat kita ada paguyuban Pasundan, yaitu semua orang Sunda yang merasa dirinya orang Sunda bergabung di dalam paguyuban Pasundan. Nanti di dalam paguyuban itu misalnya bisa memperjuangkan terkait misalnya paling sederhana melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Sunda gitu ya. Melestarikan bahasa Sunda gitu ya dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya kelompok penggemar kopi gitu ya. Dengan ada berkelompoknya para penggemar kopi ini nanti bisa mengaruhi kebijakan pemerintah terkait misalnya ekspor dan impor kopi misalnya. Misalnya jadi pemerintah dari bisa memberikan masukan kepada pemerintah sehingga misalnya kopi yang beredar di Indonesia itu adalah kopi 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 lokal yang punya kualitas tinggi dan menghambat ataupun mengurangi kopi-kopi impor dari luar gitu ya seperti itu. Kemudian seperti atau kelompok penggiat lingkungan itu juga termasuk kelompok kepentingan gitu ya. Kemudian ada juga kelompok penggemar otomotif gitu ya. Itu juga termasuk orang yang punya kepentingan. Misalnya dulu di Jakarta itu sudah dibatasi untuk kendaraan-kendaraan yang umurnya sudah tua itu dulu tidak bisa masuk ke Jakarta. Tapi kemudian kelompok-kelompok penggemar otomotif ini kan ada beberapa, ada penggemar mobil tua, mobil antik dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak bisa masuk Jakarta jadi repot gitu ya. Sehingga kelompok penggemar otomotif ini bisa memengaruhi kebijakan Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Sehingga mobil-mobil yang sudah usianya tua juga ternyata sampai saat ini masih bisa masuk ke kota Jakarta. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kelompok kepentingan berikutnya ada kelompok institusional. Jadi kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contohnya di semua apa instansi pemerintah ada Dharma Wanitanya, ada Korps Pegawai Republik Indonesia, untuk guru ada PGRI gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kelompok kepentingan berikutnya ada kelompok asosiasional yang terdiri dari ada serikat buruh, ada kamar dagang, ada asosiasi etnis dan agama. Nah, organisasi ini dibentuk dengan tujuan eksplisit mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia, Kamar Dagang Indonesia, Serikat Pekerja Indonesia. Nah, kelompok-kelompok ini ya mampu memengaruhi pemerintah, memengaruhi DPR untuk membuat misalnya kalau serikat pekerja ya menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dengan perusahaan, dengan pengusaha, di mana pekerja memperjuangkan standar upah minimal supaya bisa pekerja itu tetap hidup dengan layak. Di sisi lain harus melawan atau menyeimbangkan kepentingan pengusaha yang ingin membayar upah buruh itu dengan semurah-murahnya gitu ya. Jadi serikat pekerja mempunyai kepentingan di sini dan bisa memengaruhi kebijakan pemerintah, bisa memengaruhi dalam penyusunan undang-undang ketenaga kerjaan seperti itu ya, itu termasuk kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Lembaga swadaya masyarakat ya banyak LSM LSM gitu ya. LSM diharapkan LSM yang tumbuh di Indonesia ya LSM yang baik, yang tidak punya fungsinya hanya menakut-nakuti saja gitu ya. Tetapi ya berfungsi membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan atau proses pembangunan. Oke.
Oke, sampai di situ ada yang ingin Anda tanyakan sebelum lanjut ke partai politik? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Berikutnya adalah terkait dengan partai politik. Apa sih partai politik gitu ya? Partai politik itu kalau kita definisikan adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, gitu ya. Nah, kalau tadi banyak sekali organisasi para partisipasi politik itu organisasi lain yang tujuannya eh, tidak selalu terkait kekuasaan. Tujuannya adalah mengubah kebijakan pemerintah. Tetapi partai politik adalah tujuannya yang paling dominan adalah untuk memperoleh kekuasaan politik gitu ya. Jadi merebut kekuasaan dari penguasa yang lama untuk kemudian diambil kekuasaannya secara politis melalui pemilu misalnya. Kemudian bisa menduduki jabatan atau kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh partai politik lain. Dengan memegang kekuasaan itu, maka partai politik bisa menentukan arah dari negara ini gitu. Misalnya kalau zaman Orde Lama, zaman Presiden Soekarno, politik Indonesia itu walaupun misalnya kita mengatakan sebagai negara non-blok gitu ya, tetapi kita juga kadang lebih cenderung berpihak ke blok timur misalnya. Kenapa cenderung ke blok timur? Ya karena blok barat mayoritas adalah negara-negara Eropa yang kapitalis dan pernah menjajah negara-negara Asia dan Afrika gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mengubah itu misalnya orang-orang yang punya ideologi nasionalis dan kapitalis maka harus menjatuhkan Presiden Soekarno dengan partai politiknya itu. Maka pada tahun 1965 itu setelah peristiwa G30 SPKI kemudian tahun 67 Presiden Soekarno bisa dilengsarkan dari kekuasaan sebagai presiden. Ya, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto seperti itu ya. Jadi itu tujuannya partai politik adalah terkait dengan kekuasaan. Baik, coba ini ada satu lagi film gitu ya. Silakan Anda tonton.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian lanjutnya adalah apa sih fungsi partai politik? Fungsi partai politik itu ada beberapa yang kita sebut antara di sini adalah sebagai sarana komunikasi politik. Sarana komunikasi politik adalah partai politik menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat menyampaikan aspirasinya melalui partai politik, yaitu melalui anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota parlemen atau menjadi anggota DPR. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui partai politik tanpa harus demo, misalnya seperti itu. Kemudian fungsi partai politik adalah sarana sosialisasi politik. Jadi partai politik itu memberikan pendidikan untuk berpolitik kepada masyarakat, misalnya. Sayang sekali yang saya amati bahwa partai-partai politik itu dalam sosialisasi politik itu bukannya memberikan pendidikan cara berpolitik yang benar, tetapi umumnya adalah mengarahkan pemilih gitu ya, untuk memilih partai politik tersebut. Walaupun itu sebetulnya tidak terlalu salah, tetapi sebenarnya yang harus dididik, diberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk bisa menilai program-program yang disampaikan oleh partai politik atau calon-calon anggota parlemen ataupun calon-calon bupati dan wali kota atau pemimpin gitu ya. Jadi untuk mendidik masyarakat menjadi kritis gitu ya, menjadi aktif dalam berpolitik dan mengurangi jumlah partisipasi politik yang pasif gitu ya, atau yang apolitis seperti itu. Kemudian juga sebagai sarana rekrutmen politik. Jadi partai politik itu ya harus merekrut kader-kadernya dari tunas, bukan kader-kader yang saat ini saya perhatikan tidak bagus karena punya ketenaran, karena dia artis, punya duit gitu ya, sehingga dia kemudian bisa mencalonkan sebagai anggota DPR, padahal itu bukan, misalnya bukan kader dari nol. Tetapi yang paling bagus adalah mengkader anggota partai politik dari nol, misalnya merekrut mahasiswa-mahasiswa untuk aktif itu masuk di dalam anggota partai politik sebagai kader gitu ya. Kalau di PDIP misalnya ada pemuda pemuda Banteng, kalau di P3 dulu ada pemuda Ka'bah, kalau di mana di Golkar ada apa ya? Ada KNPI gitu ya dan sebagainya seperti itu. Jadi itu rekrutmen gitu ya. Kemudian juga partai politik sebagai sarana pengatur konflik seperti tadi supaya tidak ada perlu demo yang rusuh, seharusnya aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa disampaikan kepada partai politik. Sehingga nggak perlu ada demonstrasi di jalanan raya membakar ban di tengah jalan aspal sehingga memacetkan, membuat kerugian para pedagang yang harusnya bisa mengantar barang, misalnya ekspedisi sehingga terhambat, ngantar apa itu makanan MBG ke sekolah sehingga terlambat sehingga jadi basi misalnya gara-gara ada demo seperti itu, misalnya seperti itu ya gitu. Jadi salurkan saja kepada partai politik itu mengurangi konflik seperti itu. Oke, kemudian biasa partai politik itu biasanya ada dua kubu, partai kiri dan partai kanan gitu ya. Partai kanan biasanya adalah terjemahan dari partai penguasa, biasanya disebut dengan partai kanan. Dan disebut sebagai partai kiri atau oposisi adalah partai yang tidak menang di dalam pemilu kemudian menjadi oposisi, disebut dengan sebelah kiri, partai kiri gitu. Jadi ini bukan pengertian bahwa kiri itu komunis, sosialis, atau kanan itu adalah kapitalis, bukan. Jadi ini adalah pemisahan aja. Kalau kanan itu berarti yang berkuasa, kalau kiri itu berarti sebagai lawan dari penguasa. Oke, seperti itu. Nah, ini ada Anda silakan baca ini artikel saya di Kompasiana itu terkait dengan masalah integritas para pengurus negara gitu ya. Oke, paparan saya sampai di sini. Silakan mungkin dari mahasiswa yang akan menambahkan, masih ada waktu sekitar 10 menit.
untuk menambahkan ataupun menanyakan atau berdiskusi terkait dengan materi kuliah kita hari ini, yaitu partisipasi politik. Silakan. Silakan dari mahasiswa. Ini mahasiswa yang hadir ada 15. Ditambah tadi yang eh, eh, apa bergabung dengan HP temannya, berarti 16 ya. Oke, silakan. Ini ada, ayo. Ya udah cukup mungkin Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi ya, eh mungkin sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ada satu pertemuan kuliah yang kemarin belum coba saya buatkan penggantinya. Nanti coba saya buatkan supaya tidak mengganggu pertemuan berikutnya. Mungkin akan saya sajikan dalam bentuk film nanti ya, dalam Ya Pak. nanti bisa Anda akses melalui YouTube misalnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan ini. Oke, sebelum kita tutup, saya mau screenshot dulu untuk